Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada PJJ yang ketiga ini kita akan mempelajari materi tentang perencanaan administrasi dan perencanaan pemasaran. Baiklah, kita langsung belajar materi tersebut. Untuk ide dan peluang usaha pada pertemuan PJJ yang kedua udah ya. Ini materi pertemuan minggu yang lalu. Ini analisis SWOT juga udah kita pelajari minggu lalu. Ini sumber daya usaha kerajinan atau biasa dikenal dengan 6M. Ini juga udah kita pelajari minggu lalu. Nah, kali ini kita mempelajari mengenai perencanaan administrasi. Perencanaan administrasi bertujuan untuk memonitor kegiatan administrasi suatu perusahaan. Selain itu, tujuan diadakan perencanaan administrasi dapat mengevaluasi kegiatan pengorganisasian perusahaan. Selain itu juga untuk menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian suatu perusahaan serta mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi suatu perusahaannya. Secara umum, perencanaan administrasi itu meliputi 5 hal. Yang pertama yaitu perizinan usaha. Untuk di Indonesia, pendirian usaha diatur oleh undang-undang, yaitu melalui peraturan daerah dan peraturan dari Departemen Perdagangan serta departemen atau instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Kemudian yang kedua, surat menyurat. Nah, kegiatan surat menyurat adalah salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan pihak lain, seperti dengan pemasok atau dengan pelanggan. Biasanya jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha disebut juga dengan surat niaga, mulai dengan pembukaan yang tepat dan menarik, kemudian diikuti dengan pengutaraan masalah secara jelas dengan tetap memberikan sikap ramah, sopan, dan simpatik. Jenis surat niaga atau surat menyurat diantaranya surat permintaan dan penawaran, surat pemesanan barang, surat pemberitahuan pengiriman barang, surat pengaduan, serta surat pengiriman pembayaran. Kemudian yang ketiga pada perencanaan administrasi yaitu pencatatan transaksi barang maupun jasa. Secara umum, bukti transaksi perusahaan itu terbagi menjadi 2, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Untuk bukti transaksi intern, ini contohnya bukti kas masuk. Misalkan suatu perusahaan menerima uang secara tunai dari pembayaran tagihan suatu perusahaan lain. Contoh bukti transaksi intern yang lainnya yaitu bukti kas keluar, jadi uang yang keluar, yaitu tanda bukti bahwa suatu perusahaan
telah mengeluarkan uang secara tunai. Misalkan suatu perusahaan membayar gaji karyawan, membayar utang suatu perusahaan, ataupun pengeluaran lainnya. Selain bukti transaksi intern, ada pula bukti transaksi ekstern, yaitu bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Contohnya faktur sebagai tanda bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Misalkan kalian membeli buku tetapi kalian belum langsung membayar, itu namanya faktur. Kemudian kwitansi, yaitu bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Misalkan kalian membayar uang komite, kalau sekarang udah nggak ada ya. Kemudian kalian mau mengadakan atau mengikuti studi budaya, kalian membayar melalui bendahara. Nah, nanti kalian akan mendapatkan secari kertas atau selembar kertas, itu yang dinamakan kwitansi. Contoh bukti transaksi ekstern lainnya yaitu ada nota. Nah, misalkan kalian beli suatu barang secara tunai, nah nanti kalian akan mendapat selembar kertas sebagai bukti pembelian secara tunai, nah itu namanya nota. Kemudian cek, yaitu surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Bagian perencanaan administrasi yang keempat yaitu pencatatan transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan dicatat dalam suatu laporan keuangan yang disusun secara berkala. Biasanya pada sistem transaksi keuangan atau laporannya itu meliputi laporan laba rugi. Jadi untuk mengetahui suatu perusahaan tersebut selama satu periode suatu perusahaan, biasanya 1 tahun, apakah perusahaan tersebut mendapatkan laba ataukah malah rugi. Kemudian ada laporan perubahan modal. Jadi untuk mengetahui perubahan modal suatu pemilik pada satu periode akuntansi. Kemudian ada neraca, yaitu daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Nah, neraca terbagi 2 sisi, ada sisi aktiva atau harta dan sisi pasiva terdiri dari utang dan modal. Kemudian yang terakhir yaitu laporan arus kas, yaitu suatu laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam satu periode akuntansi. Yang terakhir, bagian dari perencanaan administrasi atau yang kelima yaitu pajak. Jadi setiap wajib pajak harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yaitu suatu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Materi yang terakhir pada PJJ yang ketiga, poin E, yaitu perencanaan pemasaran. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami seni menjual. Jadi bagian penjualan ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan.
Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga jual yang profesional. Harus pula diingat bahwa penjual itu tidak hanya menjual produk atau bisnisnya saja, tetapi juga menjual kualitas produk tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu menetapkan harga jual. Menjual produk dengan harga mahal akan berisiko produk tidak laku dijual. Sebaliknya, menjual dengan harga murah juga akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Untuk itu, penetapan harga harus disesuaikan dengan target pasar, segmen pasar, dan posisi produk di pasar. Jadi sebelum menentukan harga produk di pasar, perlu mempertimbangkan faktor utama dan jenis biaya yang akan menentukan harga. Misalkan biaya bahan baku dan suplainya berapa, kemudian biaya tetap tenaga kerjanya berapa untuk membayar gaji karyawan, uang lembur, insentif atau bonus, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menganalisis kepuasan pelanggan. Jadi tingkat kepuasan atau perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang bisa dirasakan dan sesuai dengan harapannya. Kira-kira kalau kita menjadi seorang wirausaha, kita menjual suatu produk, kita harus mampu menganalisis kepuasan pelanggan atau konsumen. Kira-kira bagaimana, konsumen puas tidak terhadap kualitas produk yang kita buat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, yaitu promosi. Promosi itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengkomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. Nah, pada promosi ada 6 kegiatan dan rencana yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek usaha. Meliputi 1. Penjualan personal selling. Kemudian yang kedua, iklan atau advertising. Yang ketiga, promosi penjualan atau sales promotion. Yang keempat, publikasi. Yang kelima, sponsorship. Yang keenam, komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada PJJ yang ketiga. Nah, sebagai tugas, coba kalian berlatih menentukan peluang usaha untuk produk kerajinan dengan memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun datar yang ada di sekitarmu atau di lingkungan daerahmu dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Produk kerajinan yang akan dijual. Jadi kalian merencanakan kira-kira produk yang akan dibuat, yang akan dijual itu produknya apa, bahannya dari apa. Tentunya dari limbah berbentuk bangun datar. Setelah kalian menentukan produk kerajinan tersebut, yang kedua, konsumen yang akan dituju itu siapa? Apakah anak-anak, dewasa, ataukah semua usia? Atau hanya mungkin anak-anak sekolah untuk produk kerajinan yang kalian rencanakan tersebut.